Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, rasa takut adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Dan dapat dikatakan bahwa rasa takut itu salah satu dari insting tertua manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya, karena dosalah, maka ketakutan mulai memasuki hidup manusia. Sebab sebelumnya, manusia hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita, dan kemuliaan bersama Allah. Tetapi sejak jatuh di dalam dosa, maka ada ketakutan dan menjadi bagian hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang berjanji itu setia pada janjinya. Hanya mereka yang mau tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, maka mereka akan mengalami ketenangan di dalam menghadapi segala keadaan. Itu yang Tuhan minta dari kita umat kesayangannya. Dia yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa. Bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa dan maha perkasa, telah berjanji akan tetap setia dan menolong umatnya. Karena tangan kanannya berkuasa untuk menghadapi semua musuh sehebat apapun itu. Ini penting bagi kita yang berharap akan pertolongan dan janji setia Tuhan. Kita yakin dengan sungguh akan kuasa Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita, menopang kita, dan memberi semangat yang baru di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kita. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ada nama Allah yang mungkin sering disebut oleh banyak orang percaya, yaitu Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Nama ini pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas gunung Moria, saat dia hendak mengorbankan anak yang dikasihinya, yaitu Ishak, kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui malaikat, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Ayat ini tertulis dalam kitab Kejadian 22 ayat 12. Kemudian Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti untuk dikorbankan. Dari sinilah muncul nama Jehovah Jireh yang berarti Tuhan menyediakan. Sesungguhnya bila kita mencermati kisah dalam Kejadian pasal 22 ini, kata Tuhan menyediakan lahir sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan miliknya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Ishak. Ada juga nama Tuhan, yaitu Yehovah Nizi, Tuhan yang memberikan tuntunan. Dalam Keluaran 17 ayat 15 mengatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Salah satu gelar yang sering disematkan pada nama Allah adalah Yehovah Nisi. Artinya Allah adalah panjiku. Jehovah is my banner. Panji biasanya dipakai dalam peperangan sebagai tanda atau simbol yang dipegang oleh seorang pemimpin. Saat berperang, pemimpin perang mengetahui apa yang harus dikerjakannya terhadap semua pasukan yang dipimpinnya. Demikian juga dengan tentara yang dipimpin, harus jeli melihat dan memahami tanda yang diberikan oleh pemimpin melalui panji atau bendera kebesaran. Itulah sebabnya panji sangat diperlukan dalam peperangan. Panji yang dikibarkan akan memberi arahan-arahan atau menunjukkan apa yang harus dilakukan. Kemudian ada juga Jehovah Rapha, yang artinya Tuhan yang menyembuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27, di sana dijelaskan Jehovah Rapha, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rapha adalah konsep yang paling disukai banyak orang, tetapi paling sering juga disalahgunakan atau disalahpahami oleh banyak orang. Misalnya, kalau kita sakit dan sudah berdoa, tapi tidak kunjung sembuh, maka seolah-olah dianggap orang itu yang kurang beriman. Ada dua kata kunci untuk memahami Jehovah Rapha, yaitu syur dan mara. Dalam konteks firman Tuhan pada ayat yang telah kita baca, bangsa Israel telah mengalami karya keselamatan Tuhan. Mereka bebas dari perbudakan dan berhasil keluar dari kejaran musuh. Setelah itu Tuhan membuat bangsa Israel masuk ke padang gurun Syur. Syur yang berarti tembok. Setelah berjalan di padang gurun, mereka menemukan kolam air, tetapi pahit rasanya, sehingga diberi nama Mara, yang berarti pahit. Bukankah kita juga seringkali menghadapi tembok? Mungkin tembok itu berupa keputusan dokter akan vonis penyakit, tembok berupa musibah, kecelakaan, tembok yang membuat kita mentok dan membuat kita menjadi marah, menjadi pahit. Dalam keadaan seperti inilah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rapha, Allah yang memberikan jalan keluar dari tembok-tembok kehidupan dan memulihkan kepahitan yang hinggap di hati kita. Yang berikutnya, nama Tuhan yaitu Jehovah Shalom, yang artinya Tuhan yang memberi damai sejahtera. Jehovah Shalom yang berarti Tuhan itu keselamatan atau sumber sejahtera. Dan keadaan masih belum berubah, tetapi kita telah menikmati damai sejahtera sejati. Inilah damai sejahtera yang dimaksud, bukan seperti damai sejahtera yang kita bicarakan pada umumnya, yang hanya mengacu kepada tidak ada penyakit, tidak ada bencana, dan tanpa kesulitan. Semuanya sesuai harapan kita, semuanya lancar, aman, sentosa. Tentu saja, semua ini damai sejahtera juga. Tetapi, damai sejahtera seperti ini hanya luar saja dan sementara, yang akan menghilang dengan mudahnya seiring munculnya tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Shalom bukan ketiadaan masalah, namun munculnya kedaulatan Allah. Artinya, sekalipun dalam hidup kita tidak pernah lepas dari masalah, kita tetap akan memiliki shalom ketika kita membiarkan Allah berdaulat dan berkuasa dalam hidup kita. Prinsipnya adalah, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan takut dan jangan bimbang karena Allah kita berkuasa.
Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau," Ia sedang mengundang kita untuk melihat hidup dari sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang kelemahan kita. Setiap ketakutan yang kita alami, baik karena masa depan yang belum pasti, tekanan ekonomi, ancaman penyakit, pergumulan keluarga, kegagalan, rasa tidak mampu, hingga badai kehidupan yang datang tiba-tiba, semuanya tampak sangat besar bila dilihat dengan mata manusia, tetapi semuanya itu berubah menjadi kecil ketika kita melihatnya melalui kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah kita. Allah yang memegang tangan kanan kita, Allah yang berdiri di pihak kita, Allah yang berjalan di depan kita, Allah yang berperang bagi kita, Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menuntun, dan Allah yang memberikan damai sejahtera. Ketakutan selalu bersuara keras, tetapi janji Tuhan selalu lebih keras. Hanya saja seringkali kita tidak mendengarnya, karena hati kita terlalu sibuk memikirkan masalah, bukan memikirkan kebesaran Tuhan. Ketika kita memilih percaya kepada janji Tuhan, saat itulah kita menemukan bahwa penyertaan Tuhan bukan sekedar teori rohani, tetapi nyata, hidup, dan bekerja dalam setiap detail kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan menjadi panji yang mengarahkan. Ketika kita tidak punya kekuatan lagi, Tuhan menjadi tangan yang meneguhkan. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan menjadi pribadi yang menyertai. Ketika kita menghadapi tembok-tembok kehidupan seperti Israel di padang gurun Syur, Tuhan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Ketika hati kita pahit seperti air mara, Ia memulihkan dan mengubahnya menjadi manis. Ketika dunia sekitar penuh kekacauan, Ia memberi shalom yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada kehadirannya. Dan ketika musuh-musuh kehidupan mengepung, tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan tetap menopang kita dan tidak pernah melepaskan kita. Maka jika hari ini rasa takut masih mencoba menguasai hati kita, ingatlah satu kebenaran ini: kita tidak berjalan sendirian, sebab Allah yang berkuasa itu adalah Allah kita. Dan selama tangan kanannya memegang tangan kita, tidak ada alasan untuk takut, ragu, atau bimbang. Yang ada hanya keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti menolong, pasti membuka jalan, pasti memulihkan, dan pasti membawa kita kepada kemenangan yang telah Ia sediakan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah takut sebab ada Allah yang beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang menyertai, Allah yang meneguhkan, Allah yang memulihkan, menuntun, menyediakan, dan memberi damai sejahtera yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Pada hari ini kami meletakkan seluruh ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya bahwa tangan kanan-Mu lebih kuat daripada semua masalah yang kami hadapi. Teguhkan hati kami agar tetap percaya,
Kuatkan langkah kami agar tidak menyerah, dan ajari kami untuk selalu memandang kepadamu, bukan kepada keadaan. Kiranya hadirat-Mu yang hidup memenuhi hati kami dengan keberanian baru, pengharapan baru, dan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus menuntun kehidupan kami untuk selalu dekat kepadamu, dan biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu juga menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan seluruh rencana agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.